Halo, semangat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di kelas matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang membandingkan dan operasi hitung pada bilangan pecahan. Kita tahu anak-anak, bilangan pecahan itu nama lainnya adalah bilangan rasional. Ya, bentuknya seperti ini ya. 3/4 ini namanya pecahan biasa atau pecahan sejati, di mana pembilang itu nilainya lebih kecil dari penyebut. Kemudian ini adalah bentuk pecahan campuran, ya. Kemudian 40%, ini juga 40/100, bisa disederhanakan menjadi 2/5. Kemudian ini bentuk desimal 0,25 anak-anak. Ini sama saja nilainya 25/100. Atau disederhanakan menjadi 1/4. Oke? Nah, sekarang coba kalian amati ini. Ibu mempunyai satu bagian pizza, ya. Kemudian pizza ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama luasnya. Potongan pertama anak-anak, ini terdiri dari 3 bagian 1/4. Nah, luasan yang ada di dalam pecahan pizza ini adalah 3/4 bagian. Setuju ya? Kemudian potongan yang kedua. Nah, ini kita ambil 1/4 2 potong ya. Sehingga ini totalnya adalah 2/4 bagian. Secara gambar kalian amati. Luas daerah dari 3/4 dengan 2/4 itu lebih besar yang mana anak-anak? Jelas, lebih besar yang 3/4 ya, lebih banyak daerah pizzanya. Oke? Kita beri tanda 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada gambarnya anak-anak? Kita bisa membandingkan dua pecahan 3/4 dengan 2/4 dengan cara menyamakan penyebutnya bisa. Ya, setelah penyebutnya sama-sama 4, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Ya, 3 lebih besar dari 2. Kemudian ada cara yang lebih cepat, yaitu kita kalikan 4 dengan 3 anak-anak, yaitu 12 hasilnya. Kemudian kita kalikan 4 dengan 2, hasilnya adalah 8. Kita bandingkan 12 dengan 8. 12 itu lebih besar dari 8. Sehingga kita simpulkan bahwa 3/4 itu lebih besar dari 2/4. Oke ya. Contoh yang kedua. Kita akan menyelidiki apakah 2/5 itu dengan 4/7 nilainya bagaimana? Kita gunakan cara cepat ya. 7 kita kalikan 2, hasilnya 14 anak-anak. Kemudian 5 kita kalikan 4, hasilnya adalah 20. Kita bandingkan 14 dengan 20. 14 lebih kecil dari 20. Jadi 2/5 lebih kecil dari 4/7. Contoh yang ketiga anak-anak, 1/4 kita akan bandingkan nilainya dengan 0,25. Ya. Caranya 0,25 kita ubah dulu menjadi pecahan ya. 1/4 titik-titik 0,25 kita ubah menjadi 25/100. Kemudian kita gunakan cara cepat, 100 kita kalikan dengan 1. Kemudian hasilnya adalah 100 ya. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 25. Hasilnya adalah 100 juga. Nah, 100 kita bandingkan dengan 100, tanda yang cocok adalah sama dengan. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menjumlah dan mengurangkan dua pecahan. Ya. Nah, caranya kalian harus membuat penyebut dua pecahan itu sama. Setelah penyebutnya sama, lalu kita tinggal menjumlah atau mengurangkan pembilangnya, ya. Nah, kita amati ada dua cara anak-anak.
Dalam bentuk umum, A per B ditambah C per D. Ingat, penyebutnya harus sama dulu. Nah, dalam hal ini penyebutnya kita samakan dulu menjadi B kali D. Sehingga A per B ini, karena penyebutnya menjadi B kali D, maka pembilangnya juga harus dikalikan D, menjadi A kali D. Oke. Demikian juga untuk C per D. Pecahan C per D, penyebutnya tadi harus menjadi B kali D, anak-anak ya. B kali D, karena penyebutnya kalian kalikan B, maka pembilangnya juga harus sama, dikalikan B, menjadi pecahan senilai. Nah, ini menjadi aturan ya. Kita ke contoh. 2 per 3 ditambah 4 per 5, anak-anak. Nah, ingat penyebutnya berarti menjadi 3 kali 5, yaitu 15 ya. Sehingga 2 per 3 penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kalikan 5. Selanjutnya ditambah 4 per 5. Nah, penyebutnya menjadi 3 kali 5. Penyebut dikalikan 3, maka pembilangnya juga kalikan 3. Oke? Selanjutnya kita hitung. Nah, yang bentuk ini 2 kali 5 yaitu 10 per 3 kali 5, hasilnya 15 ya. Titik di sini artinya anak-anak adalah operasi perkalian. Oke. 2 kali 5 10 per 3 kali 5 15. Ditambah 3 kali 4 12 per 3 kali 5 15. Selanjutnya penyebutnya kita tulis satu kali saja, yaitu 15. Kita sudah menyamakan penyebut ya. Tinggal kita menjumlahkan nilai pembilangnya. 10 ditambah 12. 10 ditambah 12 hasilnya adalah 22. Ya, 22 per 15. Nah anak-anak, ini hasilnya dalam bentuk pecahan biasa, tapi ini belum pecahan sejati. Ya, nilai pembilangnya masih lebih besar dibanding nilai penyebutnya. Sehingga kalian ubah dulu menjadi pecahan campuran. 22 dibagi 15 hasilnya 1, sisa 7 ya, 22 dibagi 15 hasilnya 1, sisanya 22 dikurangi 15 hasilnya 7 per 15. Oke, ini adalah cara pertama untuk menjumlah atau mengurang dua pecahan. Nah, sekarang cara kedua, anak-anak. Cara kedua, kita mengalihkan D dengan A ya. Kemudian kita juga mengalihkan B dengan C. Kemudian penyebutnya menjadi B kali D. Menjadi bentuk ini. Ibu ulang. D kali A, hasilnya A kali D, sama saja ya anak-anak ya. Kemudian ditambah B kali D atau C kali B per penyebutnya menjadi B kali D. Nah, ini juga menjadi aturan. Contoh. Nah, sekarang sudah dua pecahan campuran, ini kita kurangkan. Caranya, untuk yang bilangan bulat 5 dengan 3, ini kalian kurangkan dulu anak-anak. Jadi bilangan bulat, kalian kurangi dengan bilangan yang bulat. 5 kurangi 3. Kemudian pecahannya 3 per 4, kalian kurangi dengan 4 per 7. Kita menggunakan cara cepat ya. 7 kalikan 3, ini 3 kali 7 dikurangi 4 kali 4 ya, ini 4 kali 4 per penyebutnya menjadi 4 kali 7. 4 kali 7. Hasilnya 5 kurangi 3 hasilnya 2. 3 kali 7 yaitu 21 anak-anak. 4 kali 4 16 per 4 kali 7 yaitu 28. Selanjutnya 21 dikurangi 16 hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 2. 5 per 28 menjadi pecahan campuran. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi perkalian dari dua pecahan. Caranya anak-anak, kalian harus membentuk dua pecahan yang akan dikalikan itu menjadi pecahan biasa dulu. Lalu, kalikan pembilang dengan pembilang dan kalikan penyebut dengan penyebut ya. Nah, dalam bentuk umum, A per B kali C per D, hasilnya adalah
pembilang kali pembilang, A kali C, per penyebut kali penyebut, B kali D. Nah, ini jadi aturan, ya. Pembilang kali pembilang, per penyebut kali penyebut, ya. Tidak usah menyamakan penyebut. Oke, kita ke contoh anak-anak. 2/3 dikali 4/5. Nah, pembilang kalikan pembilang, 2 kali 4, per penyebut kalikan penyebut, 3 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 4, 8, 3 kali 5, 15. Ini hasilnya. Contoh yang kedua, 3/4 dikali 3/4/7. Nah, ingat, kita harus mengubah dulu semua pecahan itu menjadi bentuk pecahan biasa. 3/4-nya tetap anak-anak. 3/4/7 ini kan pecahan campuran, ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya Ibu ingatkan lagi, 7 kalikan 3, 21. 21 ditambah 4, hasilnya adalah 25/7. Ibu ulang ya, 7 kali 3, 21, ditambah 4, hasilnya 25. Per penyebutnya tetap yaitu 7. Oke, selanjutnya kita ikuti aturan ini. Pembilang kali pembilang, 3 kali 25 per penyebut kali penyebut, 4 kali 7. Kita sederhanakan, 3 kali 25 yaitu 75, 4 kali 7 hasilnya 28. Nah, ini pecahannya memang pecahan biasa anak-anak, tapi bukan bentuk pecahan sejati, karena nilai pembilangnya lebih besar dari penyebut. Sehingga kalian ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 75 dibagi 28 itu hasilnya 2 ya. Sisanya 19 per 28. Ya, Ibu ulang, 75 dibagi 28 itu hasilnya 2. 2 kali 28, 56. 56 kurangkan dari 75, itu menjadi sisa, yaitu 19 per 28. Oke, pahami lagi nanti ya. Nah, yang terakhir anak-anak, kita akan belajar tentang operasi pembagian dua pecahan. Caranya, ubahlah menjadi operasi perkalian. Dan pecahan kedua menjadi kebalikan nilainya. Artinya begini, kalau Ibu punya A per B dibagi C per D, maka operasi pembagian ini anak-anak akan ubah menjadi perkalian. Ya. Pecahan pertamanya tetap A per B, pembagian menjadi perkalian, dan pecahan kedua ini kalian balik nilainya. Awalnya C per D menjadi D per C, gitu ya. C pembilang menjadi penyebut, D penyebut menjadi pembilang. Seperti itu. Setelah menjadi operasi perkalian, kalian operasikan seperti aturan yang ada dalam perkalian dua pecahan, yaitu pembilang kali pembilang, A kali D, per penyebut kali penyebut, B kali C. Oke, ini aturannya. Kita ke contoh, 2/3 dibagi 4/5. Kita ubah dulu menjadi perkalian anak-anak. Pecahan pertama tetap, operasi pembagian menjadi perkalian, dan 4/5 kita balik menjadi 5/4. Selanjutnya, pembilang kali pembilang, 2 kali 5, per penyebut kali penyebut, 3 kali 4. Hasilnya, nah sebelum ke hasil begini, untuk pembagian anak-anak, kalian boleh menyederhanakan jika ada faktor yang sama. 2 dengan 4, ini mempunyai faktor yang sama yaitu 2. Kalian boleh menyederhanakan. Kita bagi 2 ya. 2 kita bagi 2 hasilnya 1. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. Nah, setelah sederhana, tetap kalikan 1 kali 5 yaitu 5 per 3 kali 2 yaitu 6. Seperti ini. Ya, ini hasil yang paling sederhana. Oke. Selanjutnya kita ke operasi hitung pecahan campuran. Ada soal 2/7 dibagi 3/7 ditambah 2 1/3. Nah, kita kerjakan dulu yang operasi pembagian dulu anak-anak ya. Seperti urutan hitung operasi hitung. Nah, kita kerjakan yang pembagian dulu. 2/7 tetap. Operasi bagi menjadi kali. Ini tadi aturannya. 3/7 kita balik menjadi 7/3.
ditambah 21/3. Selanjutnya, nah dalam perkalian ini ternyata ada faktor yang sama. 7 dengan 7 kita boleh coret. Ini 1, sisanya juga 1 ya. Sehingga diperoleh 2 kali 1, 2 per 1 kali 3, 3. 2/3 ditambah 21/3. Hasilnya adalah, kebetulan ini pecahannya sudah sama penyebutnya untuk syarat mau menjumlahkan dua pecahan. Dua bilangan bulatnya tetap, penyebutnya sudah sama yaitu 3, kita tuliskan 1 kali saja. Tinggal kita menjumlahkan pembilangnya, 2 ditambah 1. Sehingga diperoleh 2 tambah 1, 3/3. Nah, ingat anak-anak, 3/3, nah ini ya, 3/3 itu hasilnya kan 1. 1, jadi ini 1 ditambah 2, hasilnya 3. Ini adalah hasil akhirnya. Oke? Itu materi kita pada kesempatan ini. Ingat, selamat belajar. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dah.